Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Di tahun 2021 ini, DDE 4.0 hadir dengan mengambil tema Cultivating Faith. Iman yang bertumbuh di jemaat mula-mula. Akan mengupas Alkitab secara kronologis mulai dari Tuhan Yesus naik ke surga hingga akhir perjanjian baru. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, dimulailah sebuah era baru di dalam spiritualitas. Tuhan Yesus naik ke surga dan gereja harus menjadi imago Dei dan missio Dei. Imago Dei berarti merepresentasikan Tuhan. Karena Tuhan sudah naik ke surga, maka manusia kalau mencari akan Tuhan, mereka harus menemukannya pada diri gereja, yaitu orang-orang percaya yang kemudian akan menunjukkan siapakah Tuhan yang sejati itu. Menjadi missio Dei berarti gereja, Anda dan saya harus menjawab visi kerajaan Allah, yakni mandat memenuhi bumi dengan kemuliaan Allah. Tema hari ini adalah Life is a Mission. Hidup adalah sebuah misi. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul pertama, ayat yang pertama hingga yang ketiga. Mari kita masuk dalam sesi pelajaran Alkitab atau eksposisi, dan di akhir nanti kita akan masuk dengan sesi pengalaman dalam hadirat Tuhan atau devosi. Kisah Rasul pertama, ayat yang pertama sampai 2a saya akan bacakan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Buku yang pertama yang ditulis di sini merujuk pada Injil Lukas. Lukas adalah seorang dokter terpelajar yang praktek di Antiokhia. Ia menerima iman dan mengalami kelahiran baru ketika Paulus melayani di sana. Dan tak lama kemudian, Dr. Lukas memutuskan untuk meninggalkan profesi lamanya yang menguntungkan itu dan ikut bermisi bersama dengan Paulus. Mungkin ia tergerak untuk membaktikan keahlian medisnya dalam mensupport rombongan jika mengalami sakit sambil melayani jiwa-jiwa melalui pelayanan kesehatan. Contoh ada pada Kisah Rasul 28 ayat 9. Ternyata selain keahlian medisnya, Dr. Lukas juga menggunakan logikanya yang terlatih dan terstruktur untuk melakukan investigasi. Sebagai seorang yang terpelajar dan cerdas, ia tak sekedar percaya pada pemberitaan Paulus. Ia menginginkan data yang akurat, karena iman yang didasarkan pada dongeng adalah kesia-siaan belaka. Tidak ada kuasa di dalamnya, dan membuang-buang waktu dalam pengabdiannya yang all out untuk Tuhan. Maka ia mengambil kesempatan mengikuti rombongan misi Paulus sambil menyelidiki fakta-fakta iman mengenai siapakah Tuhan Yesus, apa yang diajarkannya, dan bagaimana karakternya. Kemudian ia menulis catatan lengkap mengenai semua wawancara dan penemuannya, interview, lalu kemudian membukukannya dan mempersembahkannya pada Theophilus. Theophilus mungkin nama seseorang, mungkin juga sebuah nama panggilan yang menunjuk pada saudara dalam Tuhan. Theo, Allah, Philea adalah saudara atau orang yang terkasih. Jadi Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ditujukan untuk kita semua pribadi yang disebut sebagai saudara di dalam Tuhan. Buku pertama Dr. Lukas, yaitu Injil Lukas, adalah hasil investigasi, dokumentasi, dan reportase yang akurat mengenai siapakah Tuhan Yesus. Dan buku kedua dari Dr. Lukas, yaitu Kisah Para Rasul, mencatat apa yang terjadi, dampak apa yang ditimbulkan atas kehidupan Tuhan Yesus pada para murid-muridnya. Dalam hikmatnya yang besar, Dr. Lukas menutup buku pertamanya, Injil Lukas, dan membuka buku keduanya, Kisah Para Rasul, dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Menurut Lukas, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah momentum sejarah yang baru. Ini momen penyerahan tongkat estafet. Sebelumnya Tuhan Yesus yang memegang estafet untuk berlari dalam gelanggangan untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Dan saatnya Tuhan Yesus naik ke surga, tongkat estafet itu diserahkan kepada gereja Tuhan. Gereja dianggap sudah akil balik untuk memangku pelayanan yang besar, mendatangkan kerajaan Allah, menyebarkan Injil. Maka gereja mau tidak mau, siap atau tidak siap,
mereka harus melaksanakannya. Ayat 2b hingga 3. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 2b sampai 3 memberi kesimpulan dari buku pertamanya. Tugas Tuhan Yesus telah tuntas, telah selesai. Ia telah menderita, mati di atas kayu salib, dan ia membuktikan dirinya bangkit dan hidup melalui banyak tanda yang tak terbantahkan. Konsep manusia tentang manusia yang mati, apalagi dengan tubuh yang tercabik-cabik dan organ dalam yang sudah rusak, lalu kemudian bisa bangkit dan hidup lagi, ini konsep yang tidak masuk akal. Maka Dr. Lukas sebagai seorang dokter yang mencurahkan banyak tenaga untuk mencari bukti-bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ia puas karena bukti-bukti itu tersedia demikian melimpah. Itu yang dikatakannya. Tidak heran Paulus yang banyak berinteraksi, bertanya jawab dengan Lukas, ia kemudian berani menantang siapapun yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. 1 Korintus pasal 15. Bahkan Paulus berkata, jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. 1 Korintus 15 ayat 14. Pernyataan ini bukan sekadar pernyataan iman, melainkan juga pernyataan ilmiah. Dr. Lukas telah melakukan segala bagiannya sesuai dengan potensinya untuk boleh menolong iman orang Kristen memiliki sebuah fondasi yang baik. Kita masuk pada bagian devosi. Waktunya kita untuk berteduh di hadapan Tuhan dan mengalami hadirat-Nya. Pertanyaan yang pertama, sudahkah saya mempelajari bukti-bukti ilmiah kebangkitan Tuhan Yesus? Di zaman ini, banyak orang mulai lagi menyerang kebangkitan Tuhan Yesus. Bukti-bukti ilmiahnya sudah demikian melimpah. Namun apakah saya mau untuk mempelajari bukti-bukti itu supaya dapat menjawab keberatan orang dunia? Yang kedua, seberapa besar dedikasi yang sudah saya berikan untuk Tuhan Yesus? Dr. Lukas mendedikasikan seluruh hidupnya, profesinya yang menguntungkan, dan segala potensinya untuk kelebaran kerajaan Allah. Seberapa besar pengorbanan yang kita berikan untuk Tuhan? Yang ketiga, tergetarkah hati saya saat mengetahui Tuhan Yesus telah menyerahkan tongkat estafet kerajaan Allah itu pada saya? Itu sebuah tugas mulia dan sudah diserahkan pada engkau dan saya. Apakah hati kita tergetar dan kita berkata, siap Tuhan, saya akan melakukan tugas saya, panggilan saya dengan sepenuh hidup saya, karena life is a mission. Hidup adalah sebuah misi. Silakan berteduh di hadapan Tuhan, kemudian ditutup dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.